Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata terima kasih saya kepada Bapak Profesor Dr. Renat Renaldi Idrus SSI selaku dosen mata kuliah kromatografi lanjut dan kawan-kawan seperjuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai penentuan formaldehida dalam susu sapi menggunakan metode HPLC UV bersensitivitas tinggi. Adapun poin-poin yang akan saya bahas nantinya, yang pertama ada prinsip dasar HPLC, yang kedua ada latar belakang, kemudian alat dan bahan, sistem HPLC UV, mekanisme treatment sampel susu, kemudian ada evaluasi dan optimalisasi kondisi reaksi derivatisasi formaldehid, evaluasi linearitas, parameter analitik dari validasi dan kelayakan metode, kemudian perbandingan metode HPLC UV dengan metode lainnya, dan penentuan formaldehid di dalam susu. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu prinsip dasar HPLC, yaitu pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan kepolaran, sehingga senyawa yang memiliki kepolaran lebih tinggi akan tertahan pada fase diam dibandingkan dengan senyawa yang bersifat nonpolar. Nah, HPLC ini sendiri secara umum ada dua, yaitu HPLC fase normal dan HPLC fase terbalik. Nah, untuk HPLC fase normal, fase gerak yang digunakan itu senyawa nonpolar, dan fase diam yang digunakan itu senyawa polar. Sedangkan untuk HPLC fase terbalik, fase gerak yang digunakan yaitu senyawa polar, dan fase diam yang digunakan yaitu senyawa nonpolar. Dalam hal ini, metode HPLC yang digunakan yaitu metode HPLC fase terbalik, di mana fase geraknya itu digunakan air dan asinutrile yang bersifat polar. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini, awalnya susu sapi murni itu merupakan salah satu produk hewani yang merupakan sumber kalsium terbaik dan bermanfaat bagi tulang dan gigi yang kuat, gerakan otot, sinyal saraf, dan lain sebagainya. Namun sekarang ini susu sapi murni yang kaya akan manfaatnya, seperti yang saya sebutkan tadi, sangat sulit didapatkan. Hal ini karena banyaknya pelaku yang tak bertanggung jawab yang menambahkan atau memasukkan zat atau bahan kimia tertentu ke dalam produk susu sapi tersebut, sehingga menurunkan manfaat dari produk tersebut dan bahkan dapat membahayakan kesehatan jika kita konsumsi. Nah, salah satu bahan kimia yang sering ditambahkan ke dalam produk susu sapi ini yaitu formaldehid atau FA. Formaldehid ini sendiri biasanya digunakan sebagai bahan pengawet untuk makanan ruminansia. Nah, formaldehid ini sendiri yaitu jika pada suhu kamar dia berupa gas yang tidak berwarna, kemudian bau karakteristik yang kuat dan sangat mudah terbakar. Nah, International Agency for Research of Cancer atau Badan Internasional untuk Penelitian Kanker sudah mengklasifikasikan bahwa formaldehid sebagai zat karsinogen kelompok 1. Artinya, yaitu formaldehid sebagai karsinogen kelompok 1 karena pasti dapat membahayakan bagi manusia. Selain itu juga dikategorikan sebagai senyawa tumbuh-gerik, di mana pengonsumsian formaldehida atau FA ini dapat menimbulkan penyakit-penyakit tumor yang tentunya akan berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, sebelumnya sudah diteliti oleh Kaminski dan kawan-kawan tentang penentuan formaldehida pada susu eceran menggunakan kromatografi cair yang memisahkan FA dari susu dengan distilasi setelah menambahkan asam fosfat. Nah, namun metode ini memiliki batas deteksi yang buruk, yaitu sekitar 1 mg per kilogram dari metode kualitatif ini, dan membatasi penerapannya dalam menentukan kadar FA dalam susu. Oleh karena kekurangan tersebut, maka dilakukanlah pengembangan metode untuk penentuan formaldehida pada susu sapi dan memvalidasi metode tersebut. Nah, metode yang dikembangkan pada penentuan formaldehida dalam susu sapi ini yaitu HPLC
UV sensitivitas tinggi yang kemudian diikuti dengan derivatisasi FA dengan menggunakan 2,4 dinitrofenilhydrazine atau DNPH yang dilakukan secara langsung dalam sampel susu tanpa perlu penyulingan atau langkah persiapan lainnya. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya, bahan yang digunakan itu sampel susu, kemudian ada air ultamurni, formaldehid 36,5-38%, kemudian 2,4 dinitrofenilhydrazine, itu 97 dengan kadar 97%, kemudian ada asam sulfat, etanol anhidrat, dan asetonitril grade ACN-HPLC. Alat yang digunakan yaitu pH meter, filter PT, FE, sentrifugasi, instrumen, sedangkan instrumen yang digunakan HPLC UV. Nah, keadaan sistem HPLC UV ini yang pertama fase diam yang digunakan yaitu kolom superkosil C18 yang ukurannya sekitar 5 mikrometer, kemudian fase geraknya berupa asetonitril dan air, kemudian laju alirnya itu 1 ml per menit, suhu kolom itu 30 derajat Celcius, kemudian volume injeksi 10 mikroliter untuk larutan sampel dan larutan standar, kemudian panjang gelombang deteksinya adalah 360 nanometer, dan waktu retensi untuk FA dalam bentuk turunannya yaitu FA DNPH adalah 4,6 menit. Nah, berikut ini merupakan skema mekanisme treatment sampel susu, di mana awalnya 2,5 mili sampel susu ditambahkan dengan asam sulfat 0,01 molar sehingga pH larutan tersebut menjadi 4. Kemudian larutan tersebut ditambahkan dengan 5 ml DNPH di dalam asetonitril, kemudian divortex selama 1 menit dan disentrifugasi selama 20 menit sehingga dihasilkan campuran di mana pada bagian bawahnya telah membentuk kristal-kristal. Nah, kemudian larutan yang dihasilkan tersebut didinginkan atau dibekukan pada suhu minus 4 derajat Celcius selama semalaman sehingga menghasilkan larutan tersebut atau campuran tersebut sudah membeku pada bagian paling bawahnya dan kemudian baru ditambahkan dengan asetonitril dan turunan dari formaldehida berupa FADNPH sehingga menghasilkan larutan yang berwarna kuning seperti ini. Nah, kemudian larutan yang dihasilkan ini difiltrasi dan dimasukkan ke dalam botol kaca yang kemudian akan dianalisis menggunakan HPLC UV. Nah, untuk hasil penelitiannya yang pertama kita lihat evaluasi dan optimalisasi kondisi reaksi dengan derivatasi formaldehid. Nah, dalam studi stabilitas FA DNPH, data yang diperoleh dibandingkan dengan menggunakan analisis varian atau ANOVA. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam daerah puncak yang diperoleh pada setiap waktu, dan hasilnya tidak bergantung pada sifat komposisi larutan, air, atau susu. Hal ini bisa kita lihat pada gambar 3. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwasanya peak area yang dihasilkan dari kedua komposisi larutan ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan per waktu yang diamati. Bisa kita lihat bahwasanya peak area untuk sampel susu pada waktu 12 jam sampai dengan 108 jam, peak area yang dihasilkannya itu masih bisa kita katakan sama atau tidak berbeda secara signifikan. Begitu juga dengan larutan air per waktunya. Nah, selanjutnya hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa reaksi optimal terjadi dalam kisaran pH antara 3 dan 4,5 dengan keseimbangan dicapai setelah 4 jam reaksi. Nah, bisa kita lihat bahwasanya ketika pH tersebut, yaitu pada waktu 4 jam, itu merupakan
waktu terjadinya reaksi optimal, yaitu pada pH 3,0 sampai dengan 6. Nah, nilai pH 4,0 yang berada dalam kisaran pH yang diteliti dipilih untuk reaksi derivatisasi. Nah, selanjutnya juga untuk evaluasi dan optimalisasi kondisi reaksi derivatisasi formaldehid dihitung dari nilai persen RSD-nya dengan mempertimbangkan 6 pengukuran yang diperoleh pada setiap waktu dan setiap jenis komposisi larutan, di mana persen RSD-nya yang diperoleh selalu kurang dari 4,8% yang menunjukkan bahwa stabilitas hidrazon sangat baik sepanjang waktu yang diteliti. Nah, kemudian untuk evaluasi linearitas. Nah, evaluasi linearitas ini di mana kurva analitik untuk 4 parameter. Satu yaitu derivatisasi formaldehid yang di spike atau yang ditambahkan dengan sampel susu. Kemudian untuk parameter kedua yaitu sampel susu yang di spike dengan derivatisasi formaldehid. Kemudian yang parameter ketiga yaitu derivatisasi formaldehid di dalam larutan air yang tidak dibekukan. Kemudian parameter keempat derivatisasi formaldehid di dalam larutan air yang dibekukan. Nah, kurva analitik untuk parameter 1, 2, 3, dan 4 menggunakan metode kuadran kecil, di mana koefisien sudut kurva analitik 2, 3, 4 dibandingkan dengan koefisien sudut kurva analitik 1 menggunakan uji T. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiringan kurva 4 dan 1 itu ke parameter 4 dan 1 secara statistik setara. Hal ini bisa kita lihat dari nilai T hitung parameter keempat yaitu 1,285 lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,074 dalam rentang konsentrasi yang diteliti. Nah, sebaliknya kemiringan kurva 2 dan 3 dengan kurva analitik 1 menggunakan uji T menunjukkan bahwa mereka berbeda secara statistik. Nah, bisa kita lihat pada tabel 1 ini, jadi ketika dari koefisien sudut, kemudian koefisien linier dan koefisien korelasinya, bisa kita lihat, kita bandingkan antara ketiga parameter ini dengan parameter 1 dengan menggunakan t-test. Nah, jadi berdasarkan tabel berikut dapat kita ketahui bahwasanya kurva analitik yang diperoleh pada parameter 4 ini setara dengan yang diperoleh pada parameter 1 dan dinyatakan valid untuk penentuan formaldehid dalam susu menggunakan metode HPLC-UV. Oleh karena itu, semua pengerjaan selanjutnya akan didasarkan pada derivatisasi standar air FA yang diserahkan ke prosedur persiapan pengambilan sampel yang sama dengan yang sampel susu. Nah, kemudian parameter analitik validasi dan kelayakan metode meliputi sensitivitas yang termasuk linearitas atau rentang linier, kemudian ada batas deteksi dan kuantitasi, kemudian pengulangan dan presisi menengah, ketahanan, pemulihan, dan selektivitas. Nah, untuk parameter sensitivitas ini atau linearitas itu dapat kita lihat bahwasanya garis regresi yang dihasilkannya itu di mana peak area-nya sama dengan, luas area-nya sama dengan 0,3214 di mana konsentrasi dari formaldehid sebagai turunan formaldehid di NPH di dalam mikrogram determin 1 kurang 0,8086. Kemudian korelasinya
diperoleh yaitu 0,9999 yang mengindikasikan bahwasanya metode HPLC UV ini mempunyai tingkat sensitivitas atau linearitas yang sangat baik. Kemudian rentang konsentrasi yang digunakan pada metode HPLC UV ini yaitu 10 sampai dengan 400 mikrogram liter min 1. Kemudian untuk nilai LOD-nya, limit of detection, LOD itu diperkirakan dengan rasio sinyal to noise yaitu 3:1, di mana dalam penelitian ini LOD dihitung dengan membagi LOQ dengan faktor yang menghubungkan kedua nilai ini, yaitu 10:3 atau 10/3 sama dengan 3,33 dan diperkirakan 3 mikrogram liter min 1. Kemudian untuk nilai LOQ sendiri diperoleh dari pengenceran berturut-turut dengan mempertimbangkan sinyal to noise 10:1 yang sesuai dengan tingkat konsentrasi pertama dari kurva kalibrasi, yaitu 10 mikrogram liter min 1. Nah, dengan mempertimbangkan pengenceran pada proses treatment sampel susu, maka LOD-nya yaitu 6 mikrogram kilogram min 1 dan untuk LOQ-nya yaitu 20 mikrogram kilogram min 1. Kemudian untuk pengulangan atau repeatability yaitu dilihat dari nilai persen RSD-nya dengan pengulangan sebanyak 9 kali, yang mana diperoleh nilainya itu lebih baik dibandingkan dengan 2,5%. Kemudian untuk presisi menengahnya, di mana dengan 18 kali pengulangan selama 2 hari, itu diperoleh persen RSD-nya 3,8%. Nah, dari kedua nilai ini bisa kita simpulkan bahwa nah untuk nilai robustness ini sendiri yaitu ketahanan metode HPLC UV ini yaitu pada range pH dari 3 sampai dengan 4,5. Kemudian untuk recovery-nya dengan 9 kali pengulangan itu diperoleh sekitar 102,2 plus minus 1,3%, yang menandakan bahwasanya metode HPLC UV ini dapat menghasilkan perolehan kembali yang lebih baik atau sangat baik. Kemudian untuk parameter akurasi, di mana akurasi itu dievaluasi dengan menggunakan tes T atau t-test dengan tingkat kepercayaan 95%. Di mana sampel susu yang dikumpulkan dibubuhi dengan formaldehid atau Fa dengan tingkat konsentrasi 100 mikrogram, 500 mikrogram, dan 1000 mikrogram. Dan kemudian dianalisis. Nah, nilai T hitung dari ketiga konsentrasi tersebut, di mana T hitungnya itu lebih kecil dibandingkan dengan T tabel, yaitu 2,228, yang menunjukkan bahwa metode HPLC UV ini sangat akurat untuk menentukan formaldehid di dalam susu sapi tersebut. Nah, kemudian perbandingan metode HPLC UV yang dikembangkan ini dengan metode lainnya. Nah, bisa kita lihat dalam tabel 3 ini bahwasanya banyak metode-metode yang digunakan untuk menentukan formaldehid di dalam sampel makanan, khususnya sampel susu. Nah, di antara semua metode-metode ini bisa kita lihat perbandingannya bahwasanya untuk
untuk parameter waktu retensi atau waktu run itu metode yang dikembangkan ini, yaitu yang pertama kali ini HPLC UV, termasuk ke dalam kategori dengan waktu retensi yang sangat kecil atau sangat sedikit dibandingkan dengan yang lainnya, dengan metode lainnya. Kemudian untuk nilai LOD dalam miligram kilogram min 1 itu juga dihasilkan bahwasanya HPLC UV yang dikembangkan pada penelitian ini merupakan menunjukkan nilai LOD terendah di antara semua metode-metode lainnya. Kemudian untuk nilai perolehan kembali atau persen RSD-nya juga dapat kita simpulkan bahwasanya di antara kesemua metode-metode yang disebutkan di sini di dalam tabel 3 ini, metode HPLC UV yang dikembangkan pada penelitian ini mempunyai persen RSD yang paling sedikit. Kemudian untuk persen recovery-nya juga, yaitu perolehan kembali, di mana dari kesemua metode HPLC UV yang dikembangkan pada penelitian ini yang menghasilkan perolehan kembali dengan jumlah yang banyak. Sehingga berdasarkan tabel ini dapat kita indikasikan bahwasanya metode HPLC UV yang dikembangkan untuk menentukan formaldehid di dalam susu ini sangat unggul dibandingkan dengan metode-metode lainnya atau metode-metode sebelumnya. Nah, kemudian untuk penentuan formaldehid di dalam susu, di mana dapat kita lihat terdapat 13 sampel susu yang ditreatmentkan, namun yang terdeteksi hanyalah sampel susu F, kemudian sampel susu G, kemudian sampel susu K, kemudian L dan M. Sedangkan untuk sampel susu jenis A, B, C, D, E, H, I, dan J itu tidak terdeteksi. Maksudnya tidak terdeteksi konsentrasi formaldehid di dalam sampel tersebut. Nah, kemudian gambar 4 ini merupakan gambar kromatogram yang dihasilkan dari sampel blanko dan standar formaldehid menggunakan HPLC UV. Nah, kromatogram tersebut menunjukkan bahwa metode kromatografi yang dikembangkan pada penelitian ini sangat memungkinkan pemisahan turunan FA-DNPH tanpa gangguan dalam matriks dan DNPH yang berlebih. Hal ini bisa kita lihat di mana yang A merupakan larutan air bebas dari formaldehid, kemudian di mana pada pik A tidak terdeteksi adanya FA-DNPH pada sampel tersebut pada panjang gelombang 360 nanometer. Kemudian yang B merupakan pik dari larutan standar air dari formaldehid setelah reaksi rederivatisasi dengan DNPH, di mana pada pik B itu dihasilkan terdeteksi adanya FA-DNPH pada panjang gelombang 300 nanometer. Kemudian untuk yang C, yaitu
larutan sampel susu bebas dari formaldehid atau disebut dengan larutan blanko, yaitu pada PIK ini tidak teridentifikasi adanya FADNPH. Selanjutnya yang D merupakan PIK dari larutan sampel susu yang di-spike atau yang ditambahkan dengan larutan standar air dari FA setelah derivatisasi dengan DNPH. Juga dihasilkan atau teridentifikasi adanya FADNPH pada sampel tersebut di panjang gelombang 360 nanometer. Kemudian untuk yang ke D, yaitu yang ke E merupakan peak dari sampel susu murni yang mengandung 55 mikrogram liter min 1 formaldehid atau FADNPH. Dapat kita lihat bahwasanya teridentifikasi pada sampel tersebut adanya FADNPH pada panjang gelombang 360 nanometer. Nah, sedangkan yang F ini, yang F kecil ini merupakan spektrum dari FADNPH yang terdeteksi oleh UV, yang dideteksi oleh detektor UV, yang dihubungkan dengan atau yang dikombinasikan dengan sistem HPLC. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya metode HPLC UV itu mempunyai tingkat sensitivitas tinggi untuk penentuan formaldehid di dalam susu dan dinyatakan valid untuk diimplementasikan pada penentuan FA dalam susu sapi tersebut. Namun, meskipun kompleksitas matriks, metode HPLC UV yang diusulkan itu sangat sederhana, kemudian tepat dan akurat, sesuai dengan parameter-parameter yang telah disebutkan tadi, dan tidak ada gangguan yang diamati dalam kondisi yang digunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dari hasil penjelasan saya. Akhir kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.